karena Roh Kudus demi aku hidup, demikianlah Tuhan. Semua orang akan menuntutnya, dan semua orang akan memuliakan Dia. Demikianlah setiap orang di antara kita diperlukan atas dunia sendiri. Ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi, tetapi berilah pertolongan kepada diri. Jangan kita saudara kita jatuh. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia tentu saja kita semua yang mendengar firman Tuhan akan melakukan dalam kesetiaan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, di hari ulang tahun Gereja Tuhan GKPB pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Namun, ya tadi saya sedikit live streaming kita tidak ada suaranya. Kemudian ada pindah ke kamera kita pindah. Apa artinya bagi kita pada ini semua menandakan bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan oleh kekuatan kita sendiri. Ada saja kelemahan-kelemahan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Itulah kenyataan yang menyadarkan kepada kita agar kita jangan selalu bersandar pada diri sendiri. Betapapun kuatnya kita, betapapun kita punya keterampilan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini kita Gereja Tirta-Empul Kerobokan merayakan ulang tahun HUT ke-93 GKPB, dan sekaligus juga kita akan menutup bulan syukur HUT dalam tahun 2024 ini. Apa yang harus kita katakan dan bagaimana kita merenungkan akan kejadian di mana kita merayakan ulang. Setiap kita berulang tahun merayakan ulang tahun, pasti kita melihat lagi ke belakang, kita mengingat masa kini, dan juga kita akan menatap ke depan. Dan 3 hal itu selalu kita akan dalam setiap momen ulang tahun kita melihat, merefleksikan kembali apa yang sudah terjadi di masa lalu dan mensyukuri saat ini, kemudian menaruh pengharapan kita kepada Tuhan di masa yang akan datang. Nah, pada saat ini saya mengajak kita bersyukur karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang telah bahwa Allah tidak saja menabur benih Injil di Bali ini, menumbuhkan gereja Tuhan yang ada di Bali ini, tetapi Ia juga mau memelihara gerejanya sepanjang perjalanan kita hidup di gereja sampai 93 tahun. Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dengan dibaptisnya 12 orang di sungai, orang sepuh kita di Sungai Yeko, maka melalui teladan iman kita, kita juga pada akhirnya diperkenalkan kepada Injil. Ketika kita menerima Injil, kita pun menjadi percaya. Ketika kita menjadi percaya, kita pun diyakinkan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus
Terus oleh karena kita percaya kepada Dia. Coba bayangkan ketika kalau tidak ada Injil di Bali, diberitakan di Bali, kalau Tuhan tidak menumbuhkan gerejanya di Bali, bisa nggak kita duduk di sini, beribadah di sini? Mungkin kita tidak akan pernah mendengar ya, Injil, dan kita tidak menerima keselamatan di dalam Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja juga sering dilambangkan dengan bahtera atau kapal yang mengalami samudera biru gerak. Apa artinya buat kita? Artinya bahwa dalam pelayanan gereja, perjalanan gereja Tuhan juga tidak pernah luput dari berbagai macam persoalan. Ada saja gelombang pada kehidupan yang menerpa bahtera yang sedang mengarungi samudera luas ini. Dan itu juga yang dihadapi oleh GKPB. Namun kita bersyukur supaya Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya di saat menghadapi badai gelombang kehidupan. Misalnya, gereja juga mengalami badai gelombang kehidupan saat COVID-19, di mana dunia diperhadapkan pada masalah yang benar-benar tidak pernah diduga. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, gereja pun terdampak oleh COVID. Gereja mengalami kesulitan finansial. Kemudian sehingga semuanya ini mendatangkan persoalan di dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan GKPB. Namun kita bersyukur boleh melewatinya dengan baik. Gereja Tuhan juga tidak pernah terlepas dari masalah. Yang terbaru kita dengar bahwa ada perpecahan yang terjadi di antara jemaat GKPB. Perpecahan itu bukan oleh karena adanya kesesatan, oleh ada tekanan. Justru perpecahan itu terjadi di saat jemaat dihubungkan dengan berbagai macam tawaran yang menggulung. Inilah meningkatkan tantangan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hanya GKPB yang mengalami tantangan? Bagaimana dengan gereja-gereja lain? Bagaimana dengan gereja di masa lampau? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan GKPB saja yang mengalami pergumulan atau persoalan. Jemaat di masa pelayanan Rasul Paulus juga mengalami pergumulan, terancam perpecahan. Sebagaimana yang telah kita baca atau dinyatakan di dalam Roma pasal 14. Di sana dikatakan bahwa gereja terancam oleh perpecahan karena mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang makanan. Ada orang yang mengatakan saya boleh makan semua jenis makanan. Pihak lain ada yang mengatakan tidak boleh. Itulah yang dikatakan di dalam Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Lalu apa yang terjadi? Di dalam